Bisa lambaikan tangannya, katakan shalom. Selamat pagi menjelang siang. Saya yakin dan percaya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Berapapun orang yang ada di sini, tapi kita bisa hadir dengan kondisi yang sehat, amin. Saya percaya bukan melihat berapa orang yang ada di sini, tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tempat ini, amin. Sebelum beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami ada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu ya Abah. Terima kasih untuk cuaca yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa masuk dan hadir ke dalam bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Kami tahu kami penuh dosa Tuhan, tapi kami mau meninggalkan segala ketakutan kami. Kami mau meninggalkan segala beban kami Tuhan. Dan sebentar kami hanya mau fokus untuk memuji dan menyembah nama-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, akan ada sebuah kemenangan yang baru dalam hidup kami. Akan ada sebuah kesembuhan yang baru dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Kau yang beracara Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Abah. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Katakan, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Hanya Engkau, hanya Engkau Juru Selamatku, selamatku. Kau setia pada kami Tuhan, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Angkat kedua tangan-Mu, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati
sembah, walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah, oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Benar Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari lebih lagi kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yes, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, oh, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku, Kau penopangku Tuhan. ku sembah, ku agungkan nama-Mu, Yesus. Oh, kami sembah nama-Mu, angkat suaramu, mari sembah Dia, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, Kau yang berkuasa, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh, biar mulutku menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang ajaib. Oh, haleluya, Rabaya 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 rabo, rabaya rabaya rabo, mengalir kuasa-Mu, memulihkan hidupku, Yesus. Oh, kuasa-Mu ajaib, penyertaan-Mu ajaib. Terima kasih
Yesus. Haleluya. Buat kasih setiamu. Naikkan pujian, naikkan persembahanmu. Dia ada di tempat ini. Hanya bagimu. Rasakan kuasanya. Seraba ya raba ya raba ya raba. Terima kasih. Kami sembahkan, kami tinggikan namamu. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan di hidupku. Tiada yang lain. Jesus, 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 yang lemah dikuatkan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur. Benar Tuhan, Kau juru selamat kami Tuhan. Kasih Tuhan. Kau yang selalu setia bagi hidup kami ya Allah. Tuhan yang setia. Beri saat waktu sebentar ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat-saat seperti ini Tuhan, di saat-saat yang sulit seperti ini ya Abah, kami mau mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang terus beracara dalam ibadah ini ya Abah. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib Bapak Ibu. Katakan shalom. Shalom. Karena kita belum boleh berjabat tangan, bisa katakan shalom ke kiri kanannya dengan melambaikan tangan. Katakan shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Segala puji syukur hanya bagi namanya. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama kedua tangannya Bapak Ibu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh,
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan lebih lagi, soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. haleluya, Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan, kami punya Tuhan yang baik. Kau benteng hidup kami, amin. Katakan bersama-sama, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Bersama kedua tangannya, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Oh, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan berjalan bersamanya, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangannya, jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Tanganmu, Kau kekuatanku, penopang hidupku,
panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, Kau kekuatan dalam hidup kami, karena kami percaya Kau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, ya Allah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kekuatan dalam hidup kami, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, ya Yesus, setia amin. Berseru, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah, akan goyah selamanya. Selama Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah sampai selamanya. Mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Engkau baik Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Sebab itu dengan hati kami bersyukur, dengan mulut kami menceritakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya mengalir untuk setiap keluarga, untuk setiap pekerjaan umat-Mu, studi umat-Mu, studi anak-anak mereka. Apa yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, mereka mengalami kebaikan-Mu, mengalami keajaiban-Mu. Gereja kami diberkati oleh Tuhan. Gereja kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, berjalan di dalam rancangan-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur, dan pagi menjelang siang hari ini kami datang memuji, menyembah Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Biar hati Bapa disenangkan, dan kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Saat ini kami rindu membaca, merenungkan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan hati kami, mengubahkan paradigma kami, mengubahkan kehidupan kami, supaya hidup kami bersesuaian dengan kehendak-Mu Tuhan. Berbicaralah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Katakan amin. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Tadi pagi saya bicara tentang experiencing God, mengalami Tuhan. Ibadah yang kedua saya mau bicara tentang respon. Katakan respon. Respon itu manusiawi Bapak Ibu. Kalau manusia yang normal punya respon. Contoh ya, kalau lapar, dengan sendirinya tubuh kita akan berespon. Betul ya? Respon memilih untuk makan, itu respon. Kalau dia memilih untuk menunda makan atau tidak makan, itu pun respon. Betul ya? Jadi kalau dia memilih makan, itu responnya, dia kenyang. Dia dapat kekuatan yang baru dari nutrisi yang dia terima dari makanan. Tapi kalau dia memilih untuk menunda makan atau tidak makan, itu juga respon. Tapi jangan salah, bukan berarti karena dia tidak makan, responnya salah, belum tentu juga. Contoh ya, karena dia tahu dia punya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, yang dihidangkan adalah semuanya makanan raja ya, babi panggang, bakmi Medan, bakmi Bangka, bakmi Pontianak, yang semuanya pakai B2, ada kepiting di situ, ada udang di situ, semua seafood ada di situ. Nah, kalau dia memilih untuk tidak makan, itu pun respon. Betul kan?
Lihat kanan kiri, bilang begini, jangan ngangguk-ngangguk doang. Udah tahu dokter bilang rem dikit, lu hajar terus. Respon yang benar. Itu respon Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini pun Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memiliki respon. Bagaimana respon kita terhadap masa-masa yang sukar hari-hari ini? Nah ini. Tadi pagi saya bicara tentang Yusuf juga. Tentang Musa. Musa meresponi masa-masa kelam dalam hidupnya dengan benar. Bayangkan 40 tahun Tuhan izinkan dia menjadi seorang pelarian karena kesalahannya sendiri sebenarnya. Dia bunuh seorang prajurit Mesir, dia pikir nggak ada yang tahu, dia kubur dalam pasir. Ternyata ya semua kejahatan, semua apa yang tidak berkenan itu pasti akan ketahuan. Lihat kanan kiri, bilang begini, makanya jangan berdosa terus, jangan ngulangin kesalahan terus. Amin Bapak-bapak. Istri mungkin tidak tahu tapi Tuhan tahu. Betul ya? Anak-anak juga. Belajar berbenah diri. Musa dia pikir nggak ada yang tahu, ketahuan juga. Akhirnya dia jadi seorang pelarian. So bayangkan di padang gurun hanya menjadi seorang pelarian di tanah Midian, hanya menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro 40 tahun saudara. 40 tahun dia tinggal di istana Firaun, menikmati semua fasilitas hidup, makan mewah, makan enak, baju paling mewah, nggak ada baju selain yang paling mewah selain baju anggota utama kerajaan waktu itu, Firaun waktu itu, anggota keluarganya Firaun, dirancang oleh desainer terbaik di tanah Mesir waktu itu. Sekalipun Musa bukan anak kandung Firaun, tapi dia punya fasilitas istana, dia dianggap anak oleh Firaun. Semua fasilitas number one dia nikmati 40 tahun fase pertama kehidupannya. Fase 40 tahun pertama kehidupannya. Tapi fase 40 tahun kedua kehidupannya berubah Bapak Ibu. Berubah drastis. Yang tadinya di atas tiba-tiba Tuhan izinkan di bawah. 40 tahun pertama, kalau ngambil keputusan, nggak mikir dulu, nggak ngandalin Tuhan, andalin emosinya. Makanya dia bunuh prajurit Mesir, dia pikir itu benar kan? Dia pikir membela bangsanya. Salah. Tuhan nggak mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin. Yang ibu-ibu kenceng banget. Dia pikir tindakannya benar, ternyata emosi semata. Anak muda kan? Suka ngambil keputusan tanpa mempertimbangkan, tanpa minta nasihat bapak rohani, minta nasihat gembala, ibu gembala, minta nasihat seniornya yang terlebih dahulu pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih berat dari itu. Ngambil keputusan sendiri, salah sendiri Musa. Dikejar-kejar jadi seorang pelarian, dianggap pengecut karena tidak bertanggung jawab, lari ke tanah orang Midian di padang gurun 40 tahun kedua kehidupannya. Jauh sebelum Musa menjadi pemimpin 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir, menikmati mujizat demi mujizat, 10 tulah, lalu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan di padang gurun. Jauh sebelum itu Bapak Ibu. Ini Tuhan berperkara dulu dengan Musa, anak muda yang sombong, yang sok-sokan. Dia pikir keputusannya paling benar. Lihat kanan kiri lagi, bilang begini, kayak kita dulu. Suka marah-marah nggak jelas. Musa itu kan temperamennya tinggi sekali saudara. Tapi Tuhan izinkan dia masuk 40 tahun fase kedua kehidupannya. Bukan di istana menikmati kemewahan istana. Hanya menjadi seorang pelarian di tanah orang Midian. Midian itu di padang gurun Bapak Ibu. Jauh dari kota. Pola hidup mereka, gaya hidup mereka tuh nomaden. Cari air, cari oasis. Wah itu nggak enak sekali Bapak Ibu. Mau minum harus irit.
Bapak Ibu mandi berapa kali sehari? Ada yang sampai 3, 4, 5 kali. Ada yang jarang juga. Orang Midian boro-boro mandi 3 kali, 2 kali. Mikir untuk mandi Bapak Ibu. Kalau ketemu oasis bukan mandi yang dipikirin. Yang dipikirin minum. Kasih minum kambing domba. Mandi urusan belakangan. Musa tidak terbiasa dengan pola hidup seperti ini. Nggak enak bagi Musa. 40 tahun dia di istana mau mandi pakai sabun aroma apa aja ada. Mau aroma kopi, aroma mawar, jasmin, ada semua. Istana. Di padang gurun. Ada aroma apa di situ? Aroma kambing. Aroma orang-orang Midian yang jarang mandi. Pak Gembala waktu di kaki Gunung Sinai ketemu dengan orang-orang Bedui. Mirip kan? Mirip dengan orang Midian. Nggak suka tinggal di kota, sukanya di padang gurun. Wah, itu kalau kita ngobrol sama mereka, smell good Pak. Itu wangi banget. Karena bagi mereka susah air. Bukan nggak suka mandi, memang nggak bisa Bapak Ibu, nggak seperti kita. Kita mau mandi berapa kali aja bisa banyak air, sampai air kebuang-buang, sampai banjir kalau di sini mah. Lah kalau di padang gurun air susah, irit airnya. Jarang mandi. So bayangkan ini orang istana tiba-tiba tinggal di tempat yang tidak memungkinkan untuk mandi. Susah untuk mandi. Jangan tanya lagi kalau soal buang air. Aduh. Pokoknya ibu-ibu di Poris Gaga nggak cocok tinggal di padang gurun. Kalau ibu-ibu di Poris Gaga pokoknya harus dapat toilet VIP. Lah kalau di sana kagak ada VIP-an. Air saja susah. Berat hidupnya, tapi 40 tahun Musa jalani itu. Diproses Tuhan. Dia berespon benar. Hebatnya Musa, dia berespon yang benar. So bayangkan 40 tahun hanya berhadapan dengan kambing domba mertuanya. Ada yang pernah ngobrol sama kambing 40 tahun? 40 tahun? 40 tahun! Hanya menggembalakan kambing domba yang bukan kambing dombanya dia. Milik orang lain, milik mertuanya. Dia nggak punya apa. Dulu dia bangga dengan ayah angkatnya. Dia bangga dengan fasilitas istana. Siapa yang bisa lawan dia? Berani macam-macam, selesai. Orang istana. Sekarang apa yang dia banggakan? Kambing domba mertuanya bukan punya dia. 40 tahun loh Bapak Ibu. Tuhan ubahkan hatinya. Step by step. Seorang yang suka ngambil keputusan tergesa-gesa. Dia pikir keputusannya benar padahal belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan ubahkan pelan-pelan. Karena mengubah karakteristik seorang itu tidak gampang, betul ya? Betul Ibu? Pak Pendeta tahu aja. Laki gua mah dulu galak banget, tapi puji Tuhan. Tahun demi tahun dia berubah. Haleluya. Tapi butuh waktu. Sama juga Musa begitu. 40 tahun diproses Tuhan. Tapi dia berespon yang benar. Tuhan silahkan proses saya. 40 tahun berlalu akhirnya Tuhan berkata kepada Musa melalui semak belukar yang kelihatannya terbakar tapi sebenarnya tidak terbakar. Sekarang waktunya Musa. Pimpin itu umatku. 600.000 laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Diperkirakan 2 juta orang Bapak Ibu. So bayangkan kalau saja 2 juta orang itu dipimpin oleh seorang anak muda yang emosional seperti Musa. Suka ngambil keputusan seenaknya dia. Nggak tanya Tuhan dulu, langsung main ngambil keputusan. Nggak bisa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Nggak bisa. Begitu aja Musa masih sering kali berbuat kesalahan, betul ya? Tapi karena responnya Musa hebat. Bahkan dari kepemimpinan Musa lahir pemimpin-pemimpin baru. Yosua, ada generasi baru, hebat sekali yang dilahirkan dari kepemimpinan seorang Musa. Karena responnya terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi itu benar.
Bukan berarti dia tidak pernah gagal, tapi dia belajar dari kegagalannya. Katakan amin. Bukan berarti dia tidak pernah keliru. Pernah keliru, sering keliru. Tapi dia merelakan hatinya itu diproses oleh Tuhan. Nah, respon. Ada dua respon. Respon yang benar, respon yang salah. Orang yang meresponi salah, apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi, biasanya dia akan tawar hati. Dia mudah kecewa, mudah mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dikalahkan oleh situasi. Padahal Amsal 24 ayat 10 berkata, Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, dengarkan baik-baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Belajar memberikan respon yang benar. Katakan amin. Tidak mudah tawar hati. Jangan dikit-dikit kecewa. Jangan dikit-dikit down. Jangan dikit-dikit hatinya pahit. Jangan Bapak Ibu. Amsal mengingatkan kita. Kalau tawar hati, ya kecil kekuatan kita. Ini respon yang salah. Yusuf umur 17 tahun, niatnya baik. Mau bawa makanan untuk 11 orang saudaranya yang lain. Mau lihat kondisinya karena disuruh sama ayahnya. Begitu nyampe, ternyata niat yang baik pun belum tentu respon orang baik, betul ya? Niat yang baik nih, belum tentu diresponi baik sama orang. Makanya jangan heran, kalau gereja melakukan yang baik, ada saja orang yang berespon kurang baik. Jangan tawar hati, amin. Teruslah berbuat kebaikan. Teruslah membagi kasih kepada banyak orang. Kita lakukan yang terbaik. Orang bilang, apa-apaan sih so rohani banget. Biasa itu. Tunjukkan terus lewat perbuatan kita bahwa di dalam kita ada Kristus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Yusuf itu punya niat yang baik, tapi diresponi salah oleh saudara-saudaranya yang lain. Malah dilemparkan ke dalam sumur. Niatnya sudah gak bagus nih. Tapi lagi-lagi seorang tokoh Alkitab punya respon yang benar. Katakan respon yang benar. Coba bayangkan kalau dia berespon salah waktu itu. Dia ngamuk-ngamuk, dia ngambek-ngambek, dia marah-marah sama saudaranya. Dia protes sama Tuhan. Mungkin yang diceritakan Alkitab sudah beda, saudara. Mungkin gak ada Yusuf yang jadi orang nomor 2 di Mesir. Gak ada, sudah lain ceritanya. Tapi karena responnya benar, dibuang di sumur, saudara. Kalau sumurnya di dalam kota, masih mudah dideteksi. Tinggal teriak aja, tolong, banyak yang lewat. Tolong, banyak yang bisa nolong. Karena kota, ini masalahnya jauh dari kota. Coba bayangkan di tengah sumur, malam hari, gelap, nggak ada yang lewat. Ya ampun Tuhan, mengerikan. Tapi lagi-lagi, dia meresponi dengan benar. Dia tidak kecewa. Dia tidak tawar hati. Dia tidak pahit hati. Padahal usianya muda belia, 17 tahun loh waktu itu. Ini kalau remaja model begini gampang tersulut emosinya sebenarnya. Tapi dia tidak, saudara. Dia meresponi dengan benar. So bayangkan, orang yang punya respon yang benar, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan dia step by step. Di rumah Potifar saja dipercayakan perkara yang luar biasa. Betul ya? Bahkan dosa pun sudah ditawari di depan mata. Responnya benar. Dia bilang tidak untuk dosa. Masih ingat? Tante Po? Yusuf bilang no untuk dosa.
Dan kasih karunia Tuhan melimpah untuk orang-orang yang punya respon yang benar. Nggak cuma di rumah Potifar, tapi di istana Firaun akhirnya dia diangkat menjadi penguasa, orang nomor 2 di seantero Mesir. Coba bayangkan, orang nomor 2 setelah Firaun itu sendiri. Ingat, Yusuf ini bukan anak kandung. Yusuf ini bukan darah Mesir. Yusuf ini orang Israel, jadi pemimpin di Mesir. Kagak nyambung sebenarnya. Gimana ceritanya orang Israel jadi pemimpin di Mesir? Di Mesir itu sudah ada turun-temurun pemimpin demi pemimpin. Ya kalau enggak anaknya Firaun, ya keluarganya Firaun atau orang yang dipercayakan oleh Firaun. Biasanya orang Mesir, bukan orang Israel. Tapi apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau respon kita benar. Pendeta gampang ngomongnya. Usaha gua di tahun 2019, sedang naik-naiknya. Tiba-tiba pendeta, pandemi datang. Jatuh. Berantakan semuanya pendeta. Nggak mudah untuk bilang respon yang benar. Ya mirip dengan Yusuf. Di sumur Bapak Ibu. Di sumur. Maju. Mentok mundur. Mentok kanan. Mentok kiri. Mentok apalagi bawah. Nggak ada jalan mementok. Satu-satunya jalan, pandang ke atas. Lihat Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita, katakan amin. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Respon yang benar. Ini juga bicara mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, tidak ada tangan manusia yang bisa membatasi. Pandemi ini dipakai Tuhan menjadi proses untuk melihat bagaimana respon kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, seperti Yusuf, responi dengan benar. Ada masanya di mana Tuhan akan mengangkat kau lebih dari pemenang. Akan memulihkan bisnismu. Ada orang yang berespon benar, berespon positif terhadap badai, masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Bagi mereka, badai adalah kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kepada Tuhan. Katakan amin. Badai bukan untuk semakin membuat kita lemah. No. Responi dengan benar. Badai itu dipakai oleh Tuhan untuk kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Benar gak setia? Waktu ada cuan, setia. Nggak ada cuan, cuman gembala yang ngomong tetap setia. Memang kita hamba Tuhan ya begitu memang. Kita sudah ngalamin pahitnya kehidupan. Kita ngomong yang baik tapi orang berespon yang salah. Amin Pak Gembala. Maksud kita tulus, tapi orang responnya salah. Semakin dimurnikan dan didewasakan di dalam iman. Katakan amin. Masa-masa ini ayo responi benar. Semakin dimurnikan. Bapak Ibu kalau baca Kejadian Keluaran pasal 33. Keluaran 33 ayat 16 dikatakan begini. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala muka bumi ini. Garis bawahi kata dibedakan. Kalau Alkitab bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia agak kurang jelas. Dibedakan apanya? Lifestyle-nya, bajunya, penampilannya. Bukan itu Bapak Ibu. Baju sih bisa lebih sederhana dari orang lain. Tapi kalau hati kita, hati Kristus, itu beda. Amin. Kita beda dari orang dunia.
Bukan harta kita yang membedakan. Karena di luar sana banyak orang yang tidak kenal Yesus lebih kaya dari orang yang kenal Yesus. Secara finansial. Kalau bicara fasilitas hidup di luar sana, ada orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, fasilitas hidupnya lebih mewah dari orang yang kenal Yesus. Jadi bukan itu yang membedakan. Bukan fasilitas hidup, bukan. Alkitab bahasa Inggris King James Version menggunakan kata separate, dipisahkan. Tapi ada satu versi bahasa Inggris yang saya suka sekali, terjemahannya itu sederhana dan dalam sekali. Namanya The Message Version. Dia tidak menggunakan kata separate, dia menggunakan kata we are special. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, engkau spesial di hati Tuhan. Engkau spesial di hati Tuhan. Karena engkau spesial, maka Tuhan memperlakukan yang spesial dengan cara yang spesial. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan pandemi terjadi, karena engkau spesial Bapak Ibu. Tuhan memperlakukan dengan spesial. Emas itu spesial, betul? Kalau dia tidak spesial, harganya rendah, nilainya rendah. Harga emas lagi tinggi atau turun? Sempat tinggi banget ya. Saya nggak tahu sekarang nih. Dia punya nilai yang tinggi. Kenapa? Nggak mudah saudara menemukan emas, memproses emas. Ada prosesnya. Karena spesial. Nah karena dia spesial, nilainya tinggi. Ibu-ibu ngerti lah ini. Betul ya Bu? Tinggi. Dia bisa jadi investasi juga. Dia punya nilai yang tinggi karena dia spesial. Bapak Ibu dari emas. Oleh karena itu kehidupan kita diperlakukan spesial oleh Tuhan. Kalau kita dibentuk hari-hari ini, mirip kayak emas. Dipanaskan dengan panas sekian derajat. Spesial sekali caranya. Harus hati-hati sekali caranya. Sampai akhirnya jadi saudara. Dan nilainya tinggi. Kita spesial di hadapan Tuhan. Jadi jangan mudah tawar hati, katakan amin. Kalau Tuhan sedang proses bisnismu hari-hari ini, engkau spesial di hadapan Tuhan. Di gereja saya ada di departemen profetik, saya pimpin departemen profetik yang membawahi semua tim pujian penyembahan, dancer, multimedia, audio, lighting, semuanya. Ada satu tim kami, dia single mom, single parent. Kehidupannya tidak mudah Bapak Ibu. Dia punya satu orang putra. Dia harus besarkan putranya. Nah, saudara, beberapa minggu sebelum pandemi menghantam seluruh dunia, saudara, dia punya deal dengan sebuah kontraktor. Ini proyeknya besar. Proyeknya besar. Untuk dia memasok bahan bangunan ke proyek itu. Wah, nilainya besar sekali. Tapi kan pandemi datang. Ditunda saudara. Sampai akhirnya beberapa bulan bukan segera ditunda. Ada desas-desus, proyeknya batal. Waduh, tabungan sudah nggak ada saudara. Sudah kepake semua beberapa bulan masa pandemi itu. Belum ada proyek baru, nggak ada. Stok sih banyak tapi nggak ada yang beli. Dia hanya bisa datang menangis di hadapan Tuhan. Dia share ke beberapa tim kami. Minta dukungan doa supaya Tuhan berikan kekuatan. Dan hebatnya saudara, responnya itu loh yang hebat. Jadi seorang single parent, responnya hebat. Dia tidak minta-minta sama orang. Dia minta kepada Bapa di sorga. Dia andalkan Tuhan. Dan 2 minggu yang lalu dia kabari beberapa leader di gereja, termasuk
di bidang profetik bilang begini, puji Tuhan, Tuhan dengarkan doa saya. Saudara, proyek yang terancam batal itu tiba-tiba 2 minggu yang lalu ditelepon, proyek lanjut, dan puji Tuhan berkat mengalir. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba bayangkan di tengah badai ini ada proyek besar jalan, itu sih agak tidak masuk akal gitu. Tapi kalau Tuhan yang berperkara dan kita punya respon yang benar, apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Aduh, banyak kesaksian lah, Bapak Ibu pasti mengalami kan masa-masa yang sukar ini, tapi justru pintu-pintu mujizat ada saja terbuka, yang bahkan kita tidak pernah pikir gitu, kok Tuhan bisa buka gitu. Seorang singer di gereja kami, bisnisnya, major bisnis tuh beda banget dengan bisnisnya di masa pandemi. Sebelum pandemi, wah lagi naik-naiknya tuh. Tiba-tiba pandemi, saudara. Ya itu yang saya bilang tadi, stok sudah terlanjur banyak, nggak jadi kejual, siapa yang mau beli? Waduh, dia stres. Tapi responnya benar. Responnya benar. Dia minta teman-temannya untuk doakan, untuk dukung dia di dalam doa. Saudara, ini beda banget dari major bisnis dia sebelumnya. Tuhan kasih hikmat untuk dia. Benar-benar ini bidang bisnisnya beda banget. Saudara tahu, di masa pandemi, Tuhan kasih dia hikmat. Dia beli ayam potong, lalu dia jual lagi. Hanya lewat Instagram, lewat WA, lewat Facebook, dia tawarkan ke teman-teman gereja awalnya. Awalnya cuma laku 5, naik 10. Setelah beberapa minggu 100. Nggak gampang loh jual ayam 100. Ini seorang yang tidak pernah dagang ayam, Bapak Ibu. Nggak ngerti dagang ayam sebelumnya. Tapi kok Tuhan bisa kasih hikmat itu gitu. Dan sampai sekarang itu satu hari bisa 100 lebih. Mendekati ribuan hari-hari ini. Dia jual ayam, hanya modal Instagram, share, lewat WA. Tuhan sendiri yang promosikan bisnisnya. Tuhan sendiri yang membuka pintu-pintu mujizat untuk orang-orang yang memiliki respon yang benar. Katakan amin. Mungkin Bapak Ibu juga punya kesaksian yang ya mungkin mirip-mirip. Benar itu pendeta. Ada aja pemusik-pemusik di gereja kami, Bapak Ibu, yang biasanya getok drum, hari ini jualan kopi. Dan itu laris, Bapak Ibu. Bisa begitu. Drummer jualan kopi kan kagak nyambung sebenarnya. Ada gitaris kami, Bapak Ibu, biasanya nginjak-nginjak efek gitu. Ya ampun, jadi dagang nasi. Itu ada nasi, di atasnya ada babi goreng. Laris manis, Bapak Ibu. Tidak berkekurangan orang-orang pada Tuhan. Katakan amin. Lihat kanan kiri bilang begini, jangan amin-amin doang lu. Jangan mudah tawar hati. Tuh dengar firman Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi yang berharap kepada Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Salib adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Tetapi iman adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus sudah membuktikan kasihnya kepada kita melalui, dia sudah buktikan. Dia tidak sekedar berjanji di perjanjian lama, tapi dia buktikan itu 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dan itu bukti kasih Tuhan. Lalu bagaimana bukti kasih kita? Iman adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, masa-masa yang sukar ini Tuhan iman kita. Sekali lagi, masa-masa yang sukar ini Tuhan mau murnikan iman kita. Benar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau punya respon yang benar. Kalau Tuhan izinkan masa-masa sukar ini terjadi, imanku
lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Bukti kasih kepada Tuhan, ya iman kita. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Katakan amin. Tetap percaya sekalipun mujizat belum terjadi. Tetap percaya. Percaya bahwa semua harus terjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini dimensi iman yang jauh lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kalau dulu kita nuntut Tuhan, pokoknya semua harus terjadi seperti yang aku minta ya Tuhan. Tuhan, highlight ya Tuhan. Ya. No, sekarang iman kita dimurnikan. Semua harus terjadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Cuman 2 yang amin. Itu pemurnian iman. Kalau Bapa kehendaki masa semua kehendak Bapa terjadi. Semuanya mendatangkan kebaikan. Pada waktunya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kalau ingat Matius 26 ayat 36 sampai 40. Itu sampai 3 kali Tuhan Yesus minta loh. 3 kali. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 1. Minta lagi. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan jawab? Enggak. Sampai 3 kali doa yang sama Tuhan Yesus ucapkan. Kalau boleh. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar kehendak Bapa yang terjadi. Berlalu enggak cawannya? Enggak. Dia disalibkan. Alkitab mencatat itu peluhnya seperti darah bercucuran. Kehendak Bapa yang terjadi. Secara manusia mungkin dia merontah-rontah. Mau disalib saudara. Mati menanggung dosa seisi dunia. Bukan perkara yang murah. Bukan perkara yang mudah. Makanya dia berdoa, Tuhan kalau ini lalu daripadaku tapi bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Wah ini respon yang sangat benar. Jadi jangan dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Aduh. Pandemi saudara. Belum masa-masa yang sukar yang lain kalau Tuhan izinkan terjadi. Ayo berbenah diri. Jadi lebih kuat, katakan amin. Iman kita jadi lebih dewasa. Belajar tanya apa kehendak Tuhan untuk bisnismu, untuk gerejamu. Ini kan iman yang dewasa. Tuhan izin supaya kita bisa mendengar suara Tuhan sekalipun dari dalam. Nah ini respon saudara. Mau dengar suara Tuhan atau suara hantu? Ini respon. Ini lagi badai nih. Mampu nggak kita mendengar suara Tuhan sekalipun dari dalam badai? Masalahnya sedang badai, saudara. Wah, kalau badai kan ribut di mana-mana. Emosi mudah kepancing. Belum lagi undang-undang cipta kerja. Belum lagi hoax yang ngebumbuin. Undang-undangnya ngomong apa, dia ngomong apa. Rusuh. Kan respon itu. Anak Tuhan gak boleh begitu. Sekalipun di dalam badai kita bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Suara Tuhan yang membimbing kita, menuntun kita. On the track yang benar. Badai membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Katakan amin. Tidak ada apa-apanya. Yusuf tanpa Tuhan mati di sumur. Bisa gitu Tuhan kirim seorang lewat di situ. Bisa gitu ya. Ya kan dia bisa pilih jalan yang lain. Itu padang gurun banyak jalan. Suka-suka dia mau pilih jalan yang mana. Bisa Tuhan kirim dia lewat situ. Itu perkenanan Tuhan, katakan amin. Badai membuat kita sadar. Ya Tuhan, saya nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya.
Ini respon Bapak Ibu. Kita kaya tapi kita berkata begini, Tuhanku, Tuhan Yesus, saya nggak ada apa-apanya tambah Tuhan. Kita pintar tapi kita berkata, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya tambah Tuhan. Katakan amin. Kita berpengalaman tapi kita berkata, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ini respon Bapak Ibu. Bahkan badai itu kadangkala dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan. Turning back. Sebelum kita jatuh, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tuhan pakai badai untuk membuat kita berbalik kembali kepada Tuhan. Iya Tuhan, saya sudah salah. Ngambil keputusan yang salah. Saya melangkah keliru. Saya mau berbalik kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau ada bapak-bapak yang sudah main gila dengan wanita lain, balik sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, gak ada yang amin. Berarti gak ada. Kalau ada anak-anak yang memberontak menyakiti hati orang tua, hari ini dengar baik. Bro, sis, engkau kreatif, engkau hebat, betul engkau berpendidikan, betul engkau punya kemampuan, daya kreativitas yang lebih tinggi dari orang tuamu. Betul itu, saya akui itu. Dan saya sudah melihat itu. Orang-orang muda itu hebat, penuh kreativitas, energik sekali. Orang tua lakukan 2, dia lakukan 12. Tapi kalau hari-hari engkau dapati ada kesalahan-kesalahan, engkau melukai hati orang tuamu, balik sama Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan memulihkan hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan pemimpin rohanimu, memulihkan kehidupanmu. Balik sama Tuhan. Habakuk, ayat terakhir. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai. Ini respon Bapak Ibu. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hebat sekali. Tidak ada yang bisa diandalkan. Pohon ara nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, zaitun mengecewakan. Ini kan 3 buah yang jadi sumber makanan bagi orang Israel dan beberapa suku, beberapa bangsa yang kondisi geografisnya mirip seperti Israel. Itu Mesir, Jordan kan mirip kondisi geografisnya. Mereka hidup dari buah ara, anggur, zaitun. Ya itu yang mereka makan. Lalu kalau semuanya nggak berbuah, mau makan apa? Kambing domba. Lah kambing dombanya terhalau dari kurungan. Nggak ada yang bisa diandalkan. Balik sama Tuhan, andalkan Tuhan, katakan amin. Tuhan bisa membuat berkat yang hilang kembali berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa biar firman Tuhan menuntun kita untuk terus memiliki respon yang benar. Percayalah bahwa tahun-tahun mendatang belum tentu menjadi tahun-tahun yang lebih mudah Bapak Ibu. Alkitab sudah berbicara, hari-hari ini jahat akan semakin sukar. Nah kalau tahun 2020 Tuhan izinkan masa sukar terjadi, mungkin ini baru seperberapa. Akan ada masa-masa yang jauh lebih sukar. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jangan takut. Yusuf sudah mengalami masa-masa yang sangat sukar. Tapi dari masa yang sukar itu lahir seorang leader, seorang pemimpin hebat namanya Yusuf.
Pemusik boleh bantu saya. Puji Tuhan. Sudah tahu ketika Yakub dan anak-anaknya datang ke Mesir, Yusuf sudah menjadi orang nomor 2. Usianya baru 30 tahun Bapak Ibu. Bayangkan 30 tahun jadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Wih, itu kalau orang muda yang emosional bisa dia bilang begini sama saudaranya, ngapain datang sini? Atau kesempatan dia tangkap aja. Dia perlakukan hal yang sama, bisa 30 tahun. Ini pemimpin muda yang identik dengan emosional. Tapi enggak loh saudara. Tidak loh. Responnya itu hebat. Dia berkata, Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya aku mendahului kalian datang ke negeri ini, dan lihatlah Tuhan menyiapkan semuanya. Luar biasa Tuhan kita. Dia punya respon yang benar. Saya berdoa bisnismu dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan. Jauh lebih dari tahun-tahun yang lalu. Tokomu akan diberkati oleh Tuhan lebih dari tahun-tahun yang lalu. Proyekmu diberkati oleh Tuhan lebih dari tahun-tahun yang lalu. Anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Studi mereka diberkati oleh Tuhan. Akan lahir Yusuf-Yusuf di akhir yang menjadi berkat untuk keluarganya, jadi berkat untuk bangsanya. Responi dengan benar masa-masa yang sukar yang Tuhan izinkan terjadi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari umat Tuhan saja, umat Tuhan saja. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ini pernyataan iman kami, ku percaya Tuhan tak pernah gagal. Katakan dengan iman Bapak Ibu, menjadikanku lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat segala yang Kau izinkan terjadi, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhan tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada menyertai. Kami sembah Kau Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh baik.
kemenangan, terima pemulihan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kau pulihkan kami. Terima. Kami semua Oh, ralaba. layak dipuji. Yang lemah berkata aku kuat, yang jatuh dibangkitkan. Terima kemenangan. Ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami arahkan hati kepadamu. Mungkin jalan di depan kami tertutup. Bahkan ketika kami melihat ke belakang, tidak ada jalan yang terbuka. Kiri kanan kami, tidak ada jalan keluar. Sekarang waktunya Tuhan, kami mau mengerahkan mata iman kami kepadamu, memandang kepadamu. Mungkin mata jasmani kami tidak melihat ada satu pintu pun yang tersedia, tapi mata iman kami memandang kepada Tuhan. Dan kami percaya pintu-pintu mujizat terbuka untuk umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hamba berdoa ketika masa-masa yang sukar ini berlalu, kami semakin didewasakan di dalam Tuhan. Amin. Kami sudah diajar, dilatih oleh Tuhan melewati masa-masa yang sukar. Dan kami tahu ada waktunya, ada saatnya, dan waktu mula yang terjadi. Engkau memulihkan keadaan ini Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan negeri kami, memulihkan keluarga, ekonomi kami. Umat-Mu dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan biarlah segala kemuliaan hanya kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Biarlah firman-Mu jadi rema untuk setiap kami, jadi rema untuk setiap kepala rumah tangga yang hadir siang hari ini. Mulai meresponi cara Tuhan membentuk, cara Tuhan memperlakukan setiap kepala rumah tangga dengan sangat spesial. Sebab kami spesial di hadapan Tuhan. Di hati Tuhan kami spesial. Tuhan sedang membentuk kepala-kepala rumah tangga yang kuat, yang bertanggung jawab. Sekalipun di masa yang sukar, mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan. Dan kau akan diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu. Amin. Dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Setiap ibu rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa yang sukar, engkau tampil sebagai tiang doa. Amin. Ibu yang bijaksana. Amin. Ibu yang kuat di dalam Tuhan. Anak-anakmu akan salut kepadamu, menjadikan kau teladan iman. Di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan turun atasmu. Anak-anak semuanya, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Ada kreativitas baru yang Tuhan izinkan nyata atas orang-orang muda. Bahkan di masa-masa pandemi seperti ini, ada bisnis-bisnis baru yang mereka rintis Tuhan. Dengan kreativitas mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biar firman-Mu jadi rema untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
GBI Katariso yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Lisa. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mau mengucapkan selamat datang untuk Pak Sumantro. Mungkin bisa lambaikan tangan Pak Sumantro. Terima kasih. Selamat datang Pak Sumantro. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita ada 2 kali ibadah di jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Saya silakan pada Pak Gembala. Oke, shalom saudaraku. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat saudari Elizabeth Faustina Y. Tuhan berkati, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Yuk, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah kalau kami boleh beribadah kepadamu di masa-masa pandemi ini. Dan hari ini firman-Mu Tuhan dengan tegas menyatakan untuk kami memiliki sebuah respon yang benar. Ada sebuah proses yang Tuhan mau bentuk hidup kami menjadi kehidupan yang jauh lebih indah. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami. Berikan kami hati seperti para tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Tuhan membentuk dan memproses hidup mereka. Dan mereka memiliki sebuah respon yang benar. Sehingga akhirnya mereka mulai menjadi pribadi-pribadi yang efektif di tangan Tuhan. Mari Roh Kudus kau berkati setiap kami. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkat yang sama mengalir buat setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali kami percaya anugerah Allah, berkat Allah turun dalam hidup mereka. Kau berkati hambamu Bapak Pendeta Andrew Luartowo. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan Allah sumber kehidupan memberkati. Buat istri, buat anaknya Tuhan berkati. Berikan kesehatan dan keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan gerejamu dan pimpinanmu. Kami percaya GBI Katariso adalah rancangan rencana Allah yang besar. Tuhan yang membawa gerejamu menjadi gereja yang mendewasakan jemaatnya, yang menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa buat saudara kami Elizabeth Faustina Y yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan memberkati hidupnya, segala kerinduannya, cita-citanya, masa depannya, Tuhan yang memberkatinya. Kami percaya Tuhan menolong, berikan masa depan yang baik dalam rancangan Allah yang indah, yang besar, yang Tuhan rencanakan buat hidupnya. Bahkan tambah usia boleh, tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Indonesia ada dalam kasih-Mu. Biar Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, Indonesia tetap kuat, tetap survive di tengah-tengah masa sukar ini. Berkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan berkati.
supaya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Buat penanganan COVID-19 juga Tuhan tolong semua pihak biar boleh benar-benar menjaga stabilitas nasional dengan baik di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kami percaya setiap kami, keluarga-keluarga kami, usaha, pekerjaan, bisnis, profesi kami, Tuhan yang memberkatinya. Apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Naikkan ucapan syukurmu. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mohon untuk keluar dari tempat ibadah bisa bergantian dan tetap menjaga jaraknya.